Perpecahan Partai Demokrat terkait Israel terlihat jelas di Michigan semalam. Kandidat progresif Abdul El Sayed yang telah berkampanye untuk mengakhiri bantuan militer Amerika Serikat ke Israel di antara isu-isu lainnya, memenangkan nominasi Demokrat untuk Senat Amerika Serikat, mengalahkan anggota Kongres pro-Israel Haley Stevens dalam salah satu persaingan pemilihan pendahuluan partai yang paling banyak diperhatikan. Stevens menelpon El Sayed sebelumnya untuk mengakui kekalahan. Pertarungan ini dianggap sebagai ujian penting bagi arah Partai Demokrat menjelang pemilu paruh waktu bulan November. Selengkapnya dalam laporan berikut oleh Samantha Cohen. Di Michigan, persaingan Partai Demokrat untuk kursi Senat berubah menjadi malam pemilihan yang menegangkan. Kandidat progresif Abdul El Sayed masih mempertahankan keunggulan tipis atas anggota DPR Amerika Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Senat Amerika di Michigan. El Sayed memimpin sepanjang malam, namun selisih suara semakin ketat saat suara dihitung di Detroit, Flint, dan komunitas kulit hitam lainnya, di mana Stevens tampil kuat dengan hampir 8 tahun di Kongres. Stevens telah mendapat dukungan dari Kaukus Kulit Hitam Partai Demokrat Michigan dan Komite Aksi Politik Kaukus Kulit Hitam Kongres. Selama kampanye, kedua kandidat memicu ketegangan di dalam Partai Demokrat mengenai identitas politik partai, dukungan terhadap Israel, dan peran uang dalam politik. Uang keluar, uang masuk. Dalam Medicare Anda, ayo kita menang. Terima kasih banyak. Salah satu perbedaan paling signifikan antara kedua kandidat adalah pandangan mereka tentang perang Israel dengan Hamas. El Sayed menggambarkan perang tersebut sebagai genosida dan ingin Amerika Serikat menghentikan bantuan militer ke Israel. Sementara anggota Kongres Stevens mendukung Israel dan tidak menganggap perang itu sebagai genosida. Abdul, saya sudah memilih. Melihat kehancuran di Gaza. Dan tidak ada yang saya lakukan karena presiden saya terus mengirim bom demi bom. Ini adalah cara untuk mengatakan tidak. El Sayed secara khusus menolak sumbangan dari perusahaan, sambil juga menyerang Stevens karena menerima dukungan dari AIPAC dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya, dengan membingkainya sebagai beban politik. Stevens menerima sekitar $30 juta, investasi terbesar yang pernah dilakukan kelompok itu dalam satu pemilihan. Tidak seperti lawan saya tidak menjalankan kampanye yang memecah belah dan menyalahkan sebuah organisasi atau sekelompok orang, tidak menebar ketakutan. Saya berbicara tentang apa yang dibutuhkan Michigan saat ini. Michigan adalah medan pertarungan pilpres, sekaligus rumah bagi salah satu komunitas Arab Amerika terbesar di negara ini, menjadikannya tempat uji coba penting bagi masa depan elektoral dan ideologis Partai Demokrat. Pandangan yang muncul dari pemilihan ini merupakan indikasi yang mengkhawatirkan tentang kemana arah Partai Demokrat dalam hubungannya dengan Israel. Pemenang pemilihan pendahuluan Partai Demokrat ini akan menghadapi calon Senat dari Partai Republik, Mike Rogers, dalam pemilihan umum pada bulan November. Jadi untuk wawasan lebih lanjut, senang sekali menyambut koresponden senior Owen Altman yang sekarang bergabung bersama kami dari Petah Tikva. Senang bertemu denganmu, Owen. Jadi persaingan yang sangat disorot di Michigan ini menyoroti perdebatan tentang Israel, politik progresif dan masa depan Partai Demokrat. Bagaimana pendapatmu tentang cara Abdul El Sayed menjadikan serangan terhadap Israel dan AIPAC sebagai bagian besar dari kampanye ini? Apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Anita, ini benar-benar menyakitkan. Ini menyakitkan bagiku sebagai orang asli Michigan yang tumbuh di jantung komunitas Yahudi Detroit dan membaca serta mendengarkan apa yang orang-orang katakan selama beberapa minggu terakhir saat aku mengikuti ini dan tentunya hari ini. Lihat, ini adalah sebuah persaingan yang berkembang menjadi sangat besar, bahkan luar biasa. Seorang anggota komunitas di Facebook bahkan menggambarkannya sebagai sesuatu yang eksistensial. Gagasan bahwa negara bagian kita akan memiliki seorang senator yang mengatakan dan mengambil posisi seperti yang diambil oleh El Sayed di negara bagian kita adalah sesuatu yang benar-benar, menurutku, merupakan pukulan yang sangat berat bagi komunitas. Para rabi di komunitas hari ini, Benita, sedang berbicara tentang ketahanan. Mereka berbicara tentang kebanggaan menjadi Yahudi, berbicara tentang harapan. Tapi ketika mereka pergi ke Facebook dan membuat seruan-seruan ini, itu menunjukkan bagaimana kondisi orang-orang saat ini hingga mereka membutuhkan pesan seperti itu. Seberapa besar keputusasaan yang dirasakan orang-orang. Tapi lihat, kontrasnya tidak bisa lebih tajam lagi. Itulah mengapa hal ini mendapat begitu banyak perhatian. Bukan hanya dari pemilih Michigan, tapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Seperti yang sedang kita bicarakan sekarang, benturan besar di dalam partai yang sangat terfokus pada Israel. Seperti yang kamu katakan, Benita, Abdul El Sayed langsung menyorotinya. Menjadikan AIPAC dan Israel sebagai isu utama, bahkan mungkin isu utama seluruh kampanye, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bagi saya yang tumbuh besar, melihat hal seperti ini terjadi, ini adalah pukulan bagi AIPAC. AIPAC hari ini menyatakan bahwa mereka tidak khawatir tentang satu pemilihan atau satu siklus saja, bahwa ini adalah perjuangan lintas generasi. Itu istilah yang mereka gunakan, perjuangan lintas generasi. Tapi rasanya tetap menyakitkan saat ini, dan memang sulit. Sekarang, tentu saja, yang membuat ini berbeda, misalnya, dari pemilihan pendahuluan di distrik Kongres New York adalah bahwa Michigan bukan negara bagian biru atau distrik biru. Ini
adalah negara bagian yang diperebutkan ketat. Dan Abdul El-Sayed akan memiliki jalan yang sangat berat ke depan dalam pemilihan umum melawan kandidat Partai Republik yang tidak akan dipandang ekstrim, justru akan dipandang sebagai arus utama dibandingkan dengan yang lain di Partai Republik oleh para independen dan beberapa Demokrat yang kecewa, termasuk Demokrat Yahudi yang kecewa. Dan ya, dalam sebuah pertarungan yang sangat-sangat ketat, sangat mungkin selisihnya hanya 0,5% atau kurang, dan Mike Rogers akhirnya menang di bulan November. Bisa jadi itu karena suara Yahudi di Michigan. Ini adalah skenario yang mungkin terjadi, tetapi hal ini menjadi sangat besar, benar-benar menyentuh hati, menurut saya, bagi orang Yahudi yang tinggal di Michigan. Dan saya rasa seharusnya juga menjadi perhatian kita di sini, di Israel, saat kita melihat ke depan. Berbicara tentang kekhawatiran, secara lebih luas, banyak yang khawatir tentang meningkatnya kaum sosialis Demokrat di Amerika Serikat, keragaman faksi di partai ini, dan bagaimana dampak dari kelompok progresif ini bisa meluas hingga pemilihan presiden tahun 2028. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Itu kemungkinan yang nyata. Jika warga Israel sudah terbiasa dengan kandidat Partai Demokrat arus utama yang kritis terhadap Israel, mereka akan lebih kritis terhadap Israel sekarang dibandingkan sebelumnya. Mungkin saja, Benita, dalam setahun kita mendapati seorang kandidat yang tampil baik di awal pemilihan pendahuluan Partai Demokrat yang berasal dari sayap kiri keras, dari sayap kiri jauh, Alexandria Ocasio-Cortez, atau orang lain yang tidak hanya kritis terhadap Israel, tetapi benar-benar ingin memutus hubungan Amerika Serikat dan Israel dengan cara yang sama seperti yang diinginkan Abdul El-Sayed. Sekarang, penting untuk dikatakan bahwa setidaknya ada perbedaan yang cukup halus di antara beberapa posisi mereka. Misalnya, Zoran Mamdani menentang gagasan negara Yahudi dalam bentuk apapun. Apa yang dikatakan Abdul El-Sayed? Dia berkata, saya tidak menentang gagasan negara Yahudi secara prinsip, tetapi Anda harus menunjukkan kepada saya bagaimana itu sesuai dengan nilai-nilai liberal, dan saya belum melihatnya. Artinya, dia memang memiliki semacam keterbukaan untuk fleksibilitas dalam isu seperti itu, dan mengatakan bahwa dia mengakui penentuan nasib sendiri Yahudi. Sekarang, saya tambahkan dalam tanda kurung, jika Anda mengakui penentuan nasib sendiri Yahudi, itu adalah penentuan nasib sendiri. Itu hak kami untuk menentukan. Jadi, bagaimana hal itu sejalan dengan pernyataan Anda bahwa Anda harus menyetujui negara Yahudi? Tapi bagaimanapun juga, diskusi filosofis, ada beberapa nuansa. Tetapi dalam gambaran besarnya, dia jelas merupakan bagian dari kelompok ini. Bahkan jika dia berada di kubu ini, bahkan jika dia tidak secara resmi menyebut dirinya sebagai sosialis demokrat, dan seperti halnya dengan Zoran Mamdani, isu Israel benar-benar menyentuhnya secara mendalam dan menjadi bagian inti dari siapa dirinya. Yang merupakan salah satu alasan mengapa dia langsung membahasnya di pemilihan umum, bersama dengan alasan lain yang menurut saya memang benar, yaitu AIPAC benar-benar menghabiskan $30 juta dalam pemilihan ini melalui dana luar. Jadi itu menjadi bagian penting dari kampanye Haley Stevens. Pada dasarnya juga, jadi dia juga membahas hal itu dan menggabungkan serta menyatukan isu Israel dan Perang Gaza dengan isu uang dalam politik yang tentu saja tidak akan populer di kalangan pemilih Amerika manapun. Melihat pemilihan khusus ini, Donald Trump mengatakan ini adalah kabar baik untuk Partai Republik. Apakah dia benar? Itulah pertanyaan besarnya. Ini adalah argumen yang disampaikan oleh Haley Stevens selama kampanye. Mereka membutuhkan argumen yang lebih konvensional, artinya memilih kandidat moderat. Ini adalah negara bagian yang persaingannya ketat, Michigan. Ini adalah negara bagian penentu. Ini adalah negara bagian yang mengatakan kita akan menghadapi pemilihan umum yang sulit. Jadi, Anda membutuhkan pemilih untuk memilih kandidat moderat, karena itulah orang yang paling mungkin mendapatkan suara independen. Apa yang dikatakan Abdul El-Sayed? Dia mengatakan itu bukan cara yang tepat untuk melihat ini. Ini bukan pemilihan kiri atau kanan. Ini adalah pemilihan anti kemapanan. Mike Rogers akan menjadi sosok kemapanan. Jadi Anda tidak seharusnya memilih seseorang yang lebih moderat. Anda harus memilih seseorang yang anti kemapanan untuk menegaskan perbedaan itu. Dan itu adalah saya. Saya ingin menyampaikan satu poin terakhir, Benita. Selisihnya di sini sangat tipis. Dan ada banyak sekutu potensial untuk komunitas Yahudi di Michigan dan di luar itu. Kami memiliki sejumlah Demokrat Yahudi arus utama yang pro-Israel dari Michigan, termasuk seorang anggota Kongres. Seorang calon anggota Kongres yang akan terpilih pada bulan November, yang akan pergi ke Washington pada bulan Januari. Kami melihat suara besar di komunitas kulit hitam, meskipun bukan karena Israel. Namun, ada kelompok-kelompok potensial yang menjadi sekutu bagi AIPAC dan komunitas Yahudi di Amerika Serikat ke depannya di dalam Partai Demokrat. Mereka menunjukkan kekuatan mereka di kotak suara selama pemilihan pendahuluan ini. Itu belum cukup untuk membuat Haley Stevens menang. Namun, ada aliansi dan koneksi yang bisa dibangun oleh kelompok pro-Israel dan Yahudi dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan komunitas kulit hitam di seluruh negeri, dengan komunitas Kaldea di Michigan misalnya, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya berada di dalam Partai Demokrat. Dan ada fondasi aliansi potensial yang bisa membuat AIPAC tidak hanya dipandang sebagai pihak yang selalu disalahkan. Seperti yang terjadi dalam pemilihan ini, tetapi menjadi bagian dari koalisi di mana menurut saya posisi pro-Israel dengan bekerja sama dengan kelompok lain bisa jauh lebih kuat di dalam Partai Demokrat jika Anda berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Saya selalu menghargai pandangan Anda. Terima kasih banyak, koresponden senior Owen Altman, langsung dari Petah Tikvah. Terima kasih banyak.